trust, saling yakin antara owner dan tim. Itu Bapak Ibu ya. Jadi udah nggak usah berpikiran yang macam-macam. Kalau sudah dijalani dengan kondusif, saling percaya, terus komunikasi yang terbuka, selesai masalah-masalah yang di operasional itu atau di produksi. Nah, tolong Bapak Ibu juga harus menanamkan kepada karyawan-karyawannya dan juga ke Ibu sendiri. Harus tanamkan rasa memiliki yang kuat, ya. Jadi ketika Ibu sudah bikin sebuah perusahaan UMKM kecil ini, usaha maju ini, ya Ibu harus memiliki rasa memiliki ke perusahaan itu. Jangan pindah-pindah usaha. Kalau 2 bulan, 3 bulan nggak laku, tiba-tiba pindah usaha. Jangan. Ini BTSP Dinkop udah geser. Habis tadi udah geser. Cepet amat ini belum selesai. Nah, di situ tapi di situ. Betul kan? Nah, setelah itu kita kan ini tidak jalan. Mau tidak mau berganti lagi usaha. Nah, itu solusinya bagaimana? Biar tidak berganti usaha dan tetap di situ fokus. Nah, tetap di modal. Nah, bagaimana kira-kira di depan? Itu terus terang ini masalah saya sendiri kayak begitu. Ada beberapa kali saya berganti-ganti usaha karena Nemteknya dibalikin segala jadi nggak kelihatan. Nah, terima kasih. Dari UMN. Ini bagus, pertanyaan bagus ini. Bu, Ibu tahu ketika berbisnis kuliner itu BEP atau break even point baliknya itu berapa lama? Yang Ibu ketahui dulu. Paling tidak 1 hari itu harus balik. Karena kita besok harus belanja lagi kan? Oke, kalau itu oke. Modal yang Ibu pakai untuk modal usaha kuliner itu, kalau dalam teori dulu nih Bu ya, sebelum ke based on practice atau based on experience, ke teori dulu, itu BEP-nya bisa 1 sampai 2 tahun ketika kita berbisnis kuliner. Jadi wajar ketika 3 bulan itu stuck. Itu dalam teori dulu Bu ya. Kalau dalam based on practice, pada kenyataannya bagaimana ketika dihadapkan dengan kondisi seperti itu gitu ya. Bu, namanya kuliner pada dasarnya kuliner itu adalah hak pokok setiap orang yang ada di bumi ini. Jadi pasti makan dia kan, pasti makan. Nah, itu Bu, aku bilang di awal, kepercayaan dan keyakinan Ibu itu harus dikembangkan lagi. Kalau memang tapi 3 bulan itu 3 bulan masih waktu yang masih pendek sih. Masih pendek sih itu. Kalau sekarang masih di kuliner atau pindah lagi Bu? Tetap 3 bulan ini beda-beda. Nah, kalau cuma di menu nggak masalah Bu, itu. Yang belum punya NIB boleh kita bikin, tapi ganti-gantian ya. 5 orang dulu. Nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, Oh, langsung stop Om. Ya, di belakang dulu aja, biar enak. Oke, yang belum punya NIB gantian ya 5 orang daftar untuk bikin NIB. NIB itu apa? Nomor induk berusaha. Lanjut ya. Oke, lanjut. Tadi lanjut yang Ibu tadi ya, Bu. Apa Bu? Bu Desi. Ya Bu Desi. Kasih kritik dan saran Bu Desi. Itu tapi kalau pindah-pindah menu nggak apa-apa, tapi Bu Desi jangan pindah-pindah dari kuliner ke kerja gitu. Ibu jual pakaian. Assalamualaikum Abangku. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf. Tadi penyampaian di acara ini ya Bang ya, di acara Dinkop ya di Kelurahan Jombang ya. Betul Pak. Terkait apa sih Bang? Izin nama lengkap dari mana Bangku? Saya Wanda Gema Pak, Ya. dari Universitas Multimedia Nusantara Pak. Tadi menyampaikan materi terkait strategi untuk memiliki tim kerja yang tepat atau yang baik Pak.
Jadi disampaikan beberapa substansi terkait tersebut. Ada saling percaya, terus bikin aturan yang baik, merefleksi diri sendiri bagaimana untuk mengembangkan UMKM. Seperti itu Pak garis besarnya. Nah, ini kan ibu-ibu ya sebagai besar ya yang diundang ya dari warga Jombang. Khususnya mereka itu dari kalangan apa sih tadi Bang yang Abang pantau nih mereka? Tadi kami sempat menyampaikan Google Form. Setelah saya sekilas lihat, memang pemula Pak, pemula UMKM, banyak masih pemula dan masih kebanyakan konven. Nah kita harap dengan adanya pelatihan ini akan merubah mindset yang konven itu untuk menjadi digitalisasi mungkin atas perkembangan zaman yang ada sekarang. Dan sebagian besar apa para ibu-ibu atau peserta ini yang ditanyakan ke Abang yang paling mendasar rata-rata mereka? Tadi pertanyaannya begini salah satunya Pak, ada yang nanya Bu Desi kalau nggak salah. Siap. Bu Desi bertanya bagaimana Pak ketika saya nggak untung-untung di 3 bulan pertama. saya sampaikan untuk menjadi entrepreneur ya yang pertama harus mentalnya kuat. Kalau di 3 bulan itu masih waktu yang sangat sempit atau cepat, jadi jangan tiba-tiba dengan 3 bulan ibu nggak untung ibu akan berpindah usaha. Ya tetap harus melangsungkan bisnis kulinernya tersebut, tetap mungkin dirubah inovasinya, ditambahkan menunya, atau buat kritik dan saran untuk konsumen agar bisa evaluasi ibu sendiri bagaimana masakan ibu. Seperti itu sih Pak. Dan kira-kira harapan Abang sendiri apa pasca memberikan materi ini kepada para peserta? Ya harapan kami Pak dari UMN, baik, ya tadi tuh Pak, jadi merubah mindset dari konven jadi digitalisasi karena perubahan perubahan zaman ini sangat cepat sekali. Yaitu Pak berinovasi mungkin. Satu lagi yang pertama sudah nyaman dengan hanya berjualan itu aja, ya kita harus kembangkan sampai bisnis itu established dan bisa dikenal banyak orang. Baik. Terima kasih Bang. Siapa tadi lupa? Saya Wanda Pak. Oh Anda ya. Oke, makasih Abang. Semangat. Ya, semangat. Sukses ya Bang ya. Thank you Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya lanjutkan. Jadi mungkin itu aja Pak ya, untuk input ke Pos dan Giro sepertinya kurang sosialisasinya Pak ya. Iya. Ya biar nanti tersebar ke pelosok-pelosok masyarakat umum. Selanjutnya tadi yang dijelaskan beberapa item Aida ya Pak ya tadi Pak Aida. Betul, Pak. Saya menyoroti ini Pak ya yang masalah mie gacor gitu Pak ya. Adalah tanda petik kenapa kok dia bisa booming, bisa orang itu antri ratusan bukan puluhan Pak. Iya betul Pak. Saya pernah ya ngobrol-ngobrol iseng sama temen. Kebetulan saya juga mantan koki ya, jadi saya ngerti gimana orang dia bisa jual dengan kos murah gitu ya. Ya intinya bukan hal yang lain. Pertama dia jual dengan begitu murahnya dengan rasa yang enak gitu loh. Betul Pak. Iya. Karena gini Pak, baru saja tadi saya tanya sama narasumber yang lalu, berapa sih idealnya margin yang kita dapat dari usaha entrepreneur? Beliau bilang antara 80 sampai 100%. Iya. Kalau kita kalkulasi Pak, kita hitung kos mie-nya gacor, itu beliau tuh jauh ambil margin dari 80 sampai 100%. Iya. Artinya kenapa? Ya memang mereka ini berani tampil beda ya. Jadi mereka memang pengen jual sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, mungkin hasilnya sama yang rata-rata mie sekarang 12.000, 14.000 Pak ya. Iya. Mungkin itu sekedar ini aja, share aja ya. Iya, siap, makasih Pak. Jadi intinya gini Pak, apa namanya, lagi-lagi kalau kita di pengusaha kecil menengah ini mungkin juga perlu penyuluhan khusus ya kalau kita mau masuk ke digitalisasi ya. Iya. Karena betul kata Bapak tadi, kalau kita ya maaf saya sendiri termasuk orang yang gaptek, kalau diberikan penyuluhan tentang teknologi terkini gitu ya, memang lambat Pak, masuknya tuh lambat. Jadi ya mungkin perlu timing atau perlu waktu khusus, kami diberikan waktu untuk di briefing, untuk diberikan pengarahan yang arahnya mungkin lebih detail gitu Pak ya. Ya, siap Pak. Mungkin itu sekedar input aja. Terima kasih saya udah kasih kesempatan untuk
ikut nih bro. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak masukannya. Ya. Satu lagi silakan Bu. Ini Pak, ini Pak yang Pak. Terima kasih atas waktunya. Iya. Yang saya tanyakan, Dengan nama siapa Bu? Erna. Bu Erla. Ya, Erna Erna, dari, oke. dari UMKM. Ini kan ada aplikasi Postpay. Betul Bu. Apakah sama dengan living atau Ya. labaku? Ya. Nanti labamu. Nah, Ya. itu nanti biaya adminnya itu atau free untuk seumur hidup ataukah ada per tahun? Ya. Karena kita kan UMKM menengah Betul, ke bawah. betul. Kalau seandainya ada admin, Ya. nanti kan kita merasa berat Ya. gitu. Karena kan penjualan itu kan tidak Ya. selalu stabil Ya. atau bagaimana kan Ya. semuanya itu kan pasti perlu pemikiran gitu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Erla. Sama Bu, Postpay ini seperti Livin Bu ya. Kalau Livin itu kan dari rekening bank, kalau Postpay ini rekening giro Bu. Dulu kan namanya Perum Pos dan Giro. Nah, apakah ada biaya admin bulanan, tahunan? Tidak ada Bu. Jadi free buat Postpay itu, tidak ada admin bulanan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu misalkan transfer dari Postpay ke rekening bank, ada biayanya. Ya, itu seperti Bapak Ibu BI Fast 2.500 itu. Itu aja sih Bu. Sisanya itu buat kebutuhan Bapak Ibu mengelola dana secara mandiri. Ada uang di rekening Bapak Ibu mau ditransfer, mau dibeliin token, mau dibeliin pulsa, mau disimpan, itu diserahkan Bapak Ibu. Termasuk nanti kalau Bapak Ibu jadi merchant kris, penjualan dari produk Bapak Ibu yang di-scan menggunakan kris akan ditransferkan ke rekening Postpay-nya tadi Bapak Ibu. Jadi buat menampung dananya. Jadi Bapak Ibu bisa dua fungsi ya. Fungsi pengelola dana secara mandiri buat pribadi, yang keduanya buat dana operasional yang ditransferkan atas penjualan produk Bapak Ibu menggunakan kris. Nah itu Bapak Ibu penjelasannya. Mangga, silakan Bu, kita lagi. Ya. Halo. Hai. Nah, saya menggaris bawah Ibu, bagaimana sih UKM itu biar naik kelas, gitu ya. Yang pertama, ini versi saya ya, Bapak Ibu sekalian ya, boleh diterima, boleh enggak. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus ada niat keseriusan untuk menjadi pelaku usaha, gitu ya. Itu wajib Bu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Amin ini, tadi dijelaskan adanya perencanaan. Jadi contohnya gini, awal Ibu ingin membuka usaha, pertama Ibu harus memiliki perencanaan itu apa? Pertama, sasaran Ibu untuk berjualan ke siapa? Contoh ya, saya beri contoh. Sumpamanya di lokasi Ibu ada kampus atau universitas, pantas nggak Ibu jualan perabotan di situ? Tapi kalau secara sah aja ya orang usaha. Nah itu tadi dibilang perencanaan, itu contoh. Berarti kan di situ Ibu harus jualan apa? Di kampus-kampus itu, makanan, minuman. Di luar kampus mungkin di situ ada apa? Perkantoran. Berarti apa sih di situ? Rumah makan, ya kan? Gitu kan? Fotokopi dan lain sebagainya. Itu perencanaan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai Ibu mau usaha itu main, kalau bahasa orang Betawi apa ya, main gas aja lah, gue buka aja. Itu hal satu yang penting Bu. Pertama itu ya, perencanaan. Kedua, modal Bu. Ya, jadi modal ini menurut saya menjadi kendala bagi pelaku usaha. Kenapa? Pertama, kalau Ibu awal mula mau buka usaha, ya mau awal ya buka usaha, kalau menurut saya Ibu jangan minjem duit di bank dulu sebelum perencanaan Ibu matang. Karena kenapa? Banyak pasti pengalaman-pengalaman bagi sekalian, Ibu belum matang perencanaannya, Ibu sudah minjem uang di bank. Akhirnya kenapa? Ibu nggak bisa bayar. Akhirnya bangkrut, jadi pusing, betul nggak?
Ya, ini saya masukkan saya. Kecuali ya, tapi sah-sah saja boleh Bu. Artinya bukan saya melarang minjem uang bank ya. Kecuali sudah perencanaan sudah matang nih. Sudah dihitung-hitung. Artinya dari modalnya, dari targetnya semua, dari produknya ada. Nah, itu boleh. Kecuali Bu, minjem di bank ini Ibu ingin meningkatkan usaha Ibu. Artinya berarti kan Ibu sudah tahu nih omset Ibu, pendapatan Ibu sudah lumayan, Ibu ingin mengembangkan. Itu boleh Bu ya. Artinya minjem uang di bank itu boleh Bu. Itu ya. Jadi kenapa? Saya jadi dasar dulu Bu. Kalau Ibu langsung ke materi nanti pusing. Dasar dulu itu, niat dulu, modal. Terus selanjutnya Bu, Bapak Ibu sekalian itu kalau sudah sudah mempunyai produk, sekarang saya tanya, produk itu yang bagus itu kayak gimana? Produk itu yang bagus kayak gimana? Kalau produk pasti kita pengen laku dijual. Produk itu seperti apa sih? Oke, pertama produk itu yang menarik. Tadi ada pertanyaan Bapak yang di belakang itu, kenapa sih mie ini laku dan seperti apa? Otomatis pertama rasa kan. Kedua menarik. Menariknya apa? Tadi Bapak pertanyaan. Berarti murah harganya. Berarti lagi ke price, ke harga Bu. Jadi kalau Ibu punya produk itu, harga itu jangan kemahalan, jangan ke murahan. Apalagi banyak kompetitor atau pesaing Bu. Jadi Ibu harus, bukan gaptek ya, harus mencari informasi juga. Persaingan dari harga itu penting Bu. Ini menurut saya. Sebenarnya saya seharusnya ngisi materi sih, cuman moderator kasih kisi-kisi aja gitu. Jadi Ibu harus mengenalkan produk Ibu juga, harus kenal produk Ibu nih apa, tolak ukur penjualan Ibu apa, harga juga jangan kemahalan. Kedua menarik. Tadi dijelaskan tuh sudah ada ya Mas Amit ya. Contoh tadi kalau nggak salah saya lihat kelas ada mie instan ya. Yang pertama packagingnya biasa, yang kedua mungkin sudah dikemas. Nah itu Bu, bisa daya tarik. Contoh aja Ibu ke minimarket atau beli oleh-oleh lah di Jogja atau dimanapun lah. Coba Ibu lihat, pasti ngelihat itu dari kemasannya dulu. Bener nggak? Nah itu suatu strategi yang tadi disampaikan juga, namanya strategi marketing, Bapak Ibu sekalian. Di situ ada perencanaan. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Halo. Mau kita tutup ya? Oke, coba saya tes lagi nih. UKM Tangsel? Nah, belum dikasih makan. Makan ada di luar sebenarnya. Coba saya tes lagi. UKM Jombang? Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi gini ya, saya informasikan untuk besok pagi itu mulai dari jam 8 Bapak Ibu sekalian ya. Dari jam 8 karena besok juga ada 4 narasumber Bapak Ibu sekalian. Yang pertama judulnya strategi pembukuan sederhana UMKM. Ini judulnya aja udah sederhana ya. Jadi pembukuan sederhana. Sebenarnya ada tuh pembukuan tuh, wajib sebenarnya. Terus kedua materi tentang strategi laku lebih banyak. Nah, ini bahasanya sengaja dibuat narasumbernya yang bahasa-bahasa yang dimengerti. Jadi artinya bagaimana nih Ibu punya produk tapi pengen laku lagi, besok dijelaskan. Kemudian materi ketiga strategi pengelolaan merek dan kemasan yang menjual. Mungkin tadi di branding ya, mungkin di sini nanti lebih didetailkan. Yang terakhir yaitu strategi untung lebih banyak. Nah, tadi lebih laku banyak, terakhir untung lebih banyak. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga nanti akan dibagikan sertifikat Bapak Ibu sekalian. Dan juga memang kegiatan ini dibuat 2 hari ya. Jadi nanti istilahnya insya Allah dua kali. Baik Bapak Ibu sekalian, gitu artinya saya sebagai pembawa acara dan moderator mohon maaf apabila dari awal sampai acara ini akhir. Sebenarnya kalau ngikutin rondon jujur Bu tuh ini sampai jam 4 karena saya tahu situasi yang ada di sini, mungkin juga hawanya, mungkin besok baru ada kipas lah kita siapkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya atas nama panitia mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti keluarnya jangan. Nggak bawa plastik lagi.
sekarang nih nggak ada jahit plastik tuh sama namanya lagi ya nggak datang dari cair